mahasiswa di 2 kampus. 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan. Korban mengaku ketakutan dan trauma. Memperkosa anak kandungnya yang kekerasan seksual, Kekerasan seksual, kejahatan seksual, dosennya tuh kayak bikin aku risih gitu Kak. Mulai dia nanya tidurnya sama siapa, terus lagi di kamar sama siapa, terus pokoknya yang bikin aku gak nyaman, dia sering telepon aku. Data Komnas Perempuan mencatat kampus menjadi salah satu tempat rentan pelecehan seksual. Upaya penyelesaiannya pun justru kerap menuai pro kontra. 8 dari 10 wanita Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi. Adanya laporan pelecehan seksual yang dialami oleh korban dari mahasiswa UIN SMH Banten setelah mengisi kuesioner yang disebar dengan tujuan mengungkap kasus pelecehan seksual yang ada di UIN SMH Banten. Teman-teman perempuan dalam budaya kampus UIN SMH Banten itu sangat riskan sekali gitu kan, terkait dengan menjadi korban kekerasan seksualnya, karena masih ada kebertuhanan akan laki-laki gitu, dan banyak sekali sebetulnya pelaku-pelakunya dari civitas akademik itu sendiri maupun dari mahasiswa, dan organisasi-organisasi yang ada juga masih bersifat maskulin gitu, karena masih mengedepankan daripada bagaimana kerja-kerja politik organisasi, bukan memprioritaskan terkait dengan kepentingan ataupun kebutuhan penanganan kekerasan seksual di organisasi itu sendiri. Tim investigasi terus menelusuri perkembangan dari pelaporan pelecehan seksual tersebut. Pertama kali ketemu itu waktu aku semester 1. Itu aku masih ingat banget di bulan Oktober, pertengahan, aku lupa nggak tahu pertengahan mau UAS atau enggak, itu sebelum UTM. Nah pokoknya awal-awal masuk tuh kita emang nggak ada interaksi, maksudnya kayak nggak cukup tahu gitu kan, dia dosen dan aku mahasiswa gitu. Tapi setelah ada kejadian ngirim tugas Sylvia Japri, di situ tuh yang mulai agak berbeda di chatnya, dan aku juga baru punya nomor dosen itu kan Kak, soalnya kan emang di Sylvia Japri, makanya aku punya nomor dia gitu. Awalnya dia cuma mengapresiasi tugas aku ya Kak, awalnya dia cuma mengapresiasi tugas aku. Ya, terus? Tugas aku baik, tugas aku pokoknya kayak teman-teman aku tuh kalau mau belajar katanya sama katanya gitu kan. Cuman aku nggak aku merasa kayak itu tuh semuanya itu berlebihan gitu. Jadi tuh dosennya tuh semakin kayak semangat ya katanya gitu. Ya gimana ya, aku kan mahasiswa, ya aku seneng lah gitu tuh diapresiasi sama dosen kayak gitu kan. Tapi lama-kelamaan ternyata dosennya semakin nanyain semua aktivitas gitu ya, pribadi gitu. Itu yang bikin aku risih Kak. Ini yang paling parah gitu, katanya gitu. Terus mau makan keluar enggak, katanya gitu. Terus uang jajannya cukup enggak, katanya gitu. Terus kalau ada apa-apa bilang ya ke saya, katanya gitu. Nah aku kan gimana ya, itu kan sebuah perlakuan yang berlebihan, terus nggak semua mahasiswa dapat kan, jadi ngerasa kayak takut gitu
Itulah tadi pernyataan dari korban yang mengaku telah dilecehkan oleh salah satu tenaga pendidik di kampus yang menyebabkan ketidaknyamanan. Yang mana sudah kita lihat pada penayangan video tersebut menceritakan mulai dari kronologis sampai kepada intinya yang berujung sebagai bukti bahwa tindakan tersebut termasuk pelecehan seksual secara non-fisik. Berikut merupakan pengakuan dari saksi selaku teman dekat korban atas kasus pelecehan yang dialami. Terkait pelecehan seksual sebenarnya dia juga secara online sih ya, lewat WA yang dilakukan oleh pelakunya kepada dia itu lewat WA juga gitu. Yang dilaporkan ya kejadiannya, misalnya kayak dia juga screenshot chat dosennya kepada dia itu, di screenshot dan dikirim ke sana. Jadi itu tuh, jadi sayanya juga bukan, dia tuh bukan cerita, jadi kebanyakan saya yang memahami sendiri dari chatnya itu, karena dia juga setiap ya udah karena dia cerita dari awal dia kayak gimana, terus makanya saya kata saya ya udah setiap dia ngechat SS ke saya kirim ke sana. Itu setelah ada kejadian tersebut itu kan laporan terus kenapa ya apa tindak lanjut dari teteh. Nah sebenarnya saya juga menyarankan karena saya sendiri juga menolak banget ya hal yang kayak gitu apalagi dilakukan oleh pendidik gitu kepada yang diajarnya sendiri gitu yang kepada peserta didiknya, karena saya juga menolak itu. Saya menyarankan buat melaporkan ke akademik yang bersangkutan gitu, di sini akademik jurusan yang mungkin di sini lebih ramahnya juga melayani mahasiswa jurusan itu sendiri ya, tapi karena dianya juga mungkin masih takut ya, karena ini kan sensitif ya, kasusnya sensitif, takutnya juga ya mungkin dia mikirnya jauh kali ya, mungkin mikirnya jauh ke depan seperti apa nantinya gitu, efek bagi dianya atau efek bagi dosennya dan efek dari dia di mata orang lain mungkin, makanya dia nggak berani. Tapi saya udah sempat menyarankan seperti itu, cuma belum sempat sampai di situ ya, atau sampai di saya pas pertama ngajar di kelas saya kayak nggak asing deh namanya gitu. Pas saya bilang ke korban lagi ternyata emang itu orangnya. Nah makanya saya menyarankan ke kelas saya untuk PJMK-nya cowok jangan cewek. Pemirsa, ini adalah contoh kasus di mana korban kekerasan seksual hanya berhenti pada sahabat dekatnya. Tidak ada keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya, karena dia tahu di negeri ini tidak ada ruang yang adil untuk korban kekerasan seksual. Data mengungkap 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Walaupun sebetulnya kekerasan seksual itu dimanapun bisa ada, dimanapun bisa lahir. Tapi kita bersama-sama untuk membuat kampus menjadi aman dan nyaman dan terlepas dari kekerasan seksual. Langkah kita yang pertama itu sebetulnya ada sosialisasi. Sosialisasi yang pertama tahun 2022 itu kita mengadakan sosialisasi ke mahasiswa baru. Semua kita berikan sosialisasi apa itu pencegahan kekerasan seksual. Yang kedua ke fakultas-fakultas sebetulnya benar-benar sudah kita kirimkan, tapi fakultas belum menempelnya atau mensosialisasikannya. Karena tim Satgas ini tidak sendiri saya. Jadi dengan para Wadek 3 itu semua sebetulnya Wadek 3 itu Pak Aang ya, Pak Helmi ya. Pak Helmi itu juga anggota dari Satgas. Jadi para Wadek 3, para kabang akademik itu merupakan bagian daripada anggota tim Satgas di kampus di UI. Kemudian ketua DEMA, ketua SEMA, perwakilan HIJ itu semuanya adalah anggota dari Satgas PKS. Dan hari ini variatif sekali pembahasannya dan barusan tadi kita juga membahas terkait
dengan resistensi penindasan perempuan dalam budaya patriarki, dan disadari oleh teman-teman peserta bahwasanya memang perempuan itu sendiri juga masih banyak yang meresistensi budaya patriarki itu sendiri, dan itu sangat berkaitan sekali sebetulnya dengan kekerasan seksual ya. Untuk penanganan kekerasan berbasis gender itu dilembagakan oleh PSGA itu sendiri kalau di UIN Banten, dan PSGA bagian daripada LP2M, dan selain daripada PSGA ataupun LP2M itu ada LBH kampus itu sendiri kalau untuk di UIN SMA Banten. Dan terkait dengan keamanan kampus untuk kekerasan seksual secara kebijakan sudah cukup maksimal, hanya saja implementasinya belum optimal. Itu saja sih. Jadi mungkin kedepannya perlu untuk di follow up lagi, perlu untuk kemudian pengawalannya lebih inklusif dari DMAU ataupun dari SEMAU itu sendiri, dan harus ada perubahan dari bagaimana Poksi Departemen Pemberdayaan Perempuan DMAU, fakultas ataupun jurusan, dan khususnya daripada kode etik mahasiswa itu sendiri gitu, yang harus responsif gender. Untuk laporan daripada kekerasan seksual korban maupun pelaku yang masuk ke DMAU lewat Kemen PP-nya, sampai hari ini kita hanya mendapatkan cerita daripada mahasiswa-mahasiswa yang memang merasa sebagai korban daripada kekerasan seksual itu sendiri, dan dari ceritanya, dari kemudian bukti yang mereka sampaikan kepada kita, yang perlihatkan kepada kita, itu juga sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Dan ketika kita mengajukan kepada PSGA karena memang ada delik aduan gitu, sayangnya dari korban sendiri meminta untuk menarik laporannya karena memang yang dibutuhkan sebetulnya hanya sekedar penanganan dampingan psikologis dan juga kesehatannya, dan juga yang ketiga itu agar supaya tidak terjadi keterberulangan lagi gitu. Sebenarnya yang diharapkan sama teman-teman korban mahasiswa UIN SMA Banten itu hanya sekedar sampai di sana gitu. Pun ketika memang teman-teman mau mengusut sampai kepada kebijakan hukum gitu kan, pendampingan hukumnya meskipun ada. Dan ketika PSGA tidak bisa mendampingi secara hukum juga, kalau dari SK Dirjen Pendis itu bisa menggunakan teman-teman LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Teman-teman korban itu merasa bahwa ketika kita kasusnya diusut gitu, ditindaklanjut, itu tidak mendapatkan hak yang mereka seharusnya dapatkan gitu, karena ketika proses pelaporan, ketika proses pendampingan hukum pun banyak sekali gitu terjadi diskriminasi kepada korban itu sendiri. Dan sayangnya kalau di UIN SMA Banten, pelaku itu tidak mendapatkan dampingan psikologis ataupun rehabilitasi yang seharusnya seperti itu. Dan juga kalau untuk perihal pengusutan kasus, UIN SMA Banten itu kan di bawah naungan Kemenag, sedangkan kalau Universitas Untirta misalkan itu di bawah naungan Permendikbud, dan secara kebijakan itu berbeda. Kalau di di bawah Kemendikbud itu ada Permendikbud 30 tahun 2021, kalau di Kemenag ada PMA 73 tahun 2021, dan hari ini PMA 83 tahun 2023, dan satu lagi SK Dirjen Pendis yang nomor 5494 dari tahun 2019 sebagai pedomannya, dan bagaimana untuk pembentukan Satgas di kampus di bawah naungan Kemenag itu sendiri. Dan informasi terakhir, UIN Banten itu sudah dilantik Satgas PPKS-nya, yang hari ini kalau formatur Satgas itu sendiri seperti apa dan bagaimana, dilansir dari berita yang memang waktu itu dinaikkan oleh PSGA sendiri, setelah selesai dilantik, formaturnya ada di tataran rektor, terus kemudian dekan fakultas, terus kemudian ketua jurusan, HMJ, eksekutif, legislatif, dan semua jajarannya. Sedangkan kalau dari Dirjen Pendis harus menyertakan atau mengikutsertakan mahasiswa sebagai vokal poinnya, dan sampai hari ini itu tidak terlaksana begitu.
mahasiswa dan dosen sebagai tonggak untuk bersama-sama memberantas pelecehan seksual. Kadang-kadang mahasiswanya juga terpakainya tidak baik, misalnya perilakunya tidak baik. Saya menerima ada perilaku mahasiswi yang kemudian dengan pakaian yang tidak pantas misalnya, kemudian tidak punya attitude misalnya, itu juga kan menimbulkan persepsi negatif. Walaupun penampilan atau visual bukan segala-galanya, tapi minimal bisa meminimalisir orang untuk berbuat jahat atau orang untuk berbuat keisengan seperti itu. Kan kalau kita punya kendaraan, kita jaga kendaraan kita kan, kita kuncinya kita pegang. Tapi kalau kita sembarangan kunci kita tinggalin, kan orang dengan santainya, dengan beraninya untuk mencuri motor tersebut kan, karena kuncinya nggak dijaga. Tapi kalau kemudian kita jaga perilaku kita, attitude kita misalnya, moralitas kita, itu sebetulnya meminimalisir tingkat perbuatan kekerasan seksual. Sentuhan itu bisa menimbulkan kenikmatan, kenyamanan. Itu sama. Ayo speak up sama-sama, Bang. Kalau ada dari foto, rekam, kan ini menjadi sebagai alat bukti, atau tegur, Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf. Wah, kata mau cium pipi, itu sehat itu, kamu kayak anak ibu ya. Kita nggak tahu ya, saya misalnya mendapatkan pelayanan seperti itu pelecehan, itu nggak boleh seperti itu. Wah, bapak ibu ini mana menganggap saya anak kok. Wah, gimana itu? Kamu mau makin ganteng lama-lama ya? Wah, ini sampai peluk, wah segala macam. Ada yang seperti itu misalnya, ada di luar sana banyak kok. Tapi nggak mau speak up, nggak mau karena ketakutan. Karena relasi kekuasaan di perguruan tinggi itu sangat tinggi sekali. Khawatir nilai tidak keluar, khawatir kemudian bimbingannya tidak dilancarkan, khawatir kemudian ditandai, oh anak ini yang ini. Enggak, ini di era keterbukaan sekali. Silahkan Anda laporkan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, kalau dosen kemudian bisa menegur, ada dosen tidak baik atau siapapun yang tidak baik kampus ini, tegurnya dengan baik. Jangan Bapak cari senjata, ketembak mau Bapak, atau Bapak saya viralkan ya Pak ya, saya masukkan ke medsos misalnya. Nah itu kan juga tidak baik. Bicara dengan baik-baik, Pak. Atau saya juga kalau menegur anak-anak mahasiswa, kan kalian anak-anak saya juga, saya tidak akan menegur, saya kirimkan ke medsos ya, saya tegur bahwa yang seperti itu tidak baik. Maka biasanya saya panggil ke ruangan saya, kamu ada begini, coba perbaiki begini. Memang sebetulnya pada intinya semuanya relasi kekuasaan, tapi itu bisa diperbaiki. Kecuali orang yang punya ngapain ya. Ya kita kan sama-sama menuntut ilmu di sini kan. Itu seperti itu. Harapannya semoga ke depannya UIN menjadi lembaga pendidikan yang mampu menyediakan layanan-layanan yang lebih merata dan lebih terasa agar menjaga para perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswanya di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kriminal, baik pelecehan seksual, tindak pencurian dan lain sebagainya. Harapan Departemen Pemberdayaan Perempuan hari ini sebetulnya tidak muluk-muluk, agar supaya teman-teman pemberdayaan perempuan mulai dari tingkat jurusan maupun fakultas dan juga eksekutif di MAU melaksanakan apa yang sudah memang menjadi harapan bersama. Dan untuk dari saya pribadi, semoga teman-teman perempuan dan teman-teman laki-laki sama-sama saling bisa untuk menjaga, saling mengedepankan apa esensi pendidikan, apa esensi menjadi mahasiswa itu sendiri, dan menjaga adab bahwasanya kekerasan seksual adalah bentuk daripada kelemahan intelektual dan juga empati seorang mahasiswa itu sendiri. Dan semoga kedepannya teman-teman korban lebih berani lagi untuk melaporkan dan merasa yakin bahwasanya kasusnya akan terusut dengan tuntas dan lembaga
kampus, khususnya PSGA, LP2M, ataupun LBH lebih fokus lagi, lebih kondusif lagi terkait dengan kebijakannya untuk menangani kekerasan seksual berbasis gender di kampus UIN SMA Banten. Tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan suasana kampus yang aman, nyaman, dan tentram, supaya kita juga mendapatkan keilmuan dengan baik. Apa yang kita dapatkan dengan tidak baik itu akan melahirkan hal yang tidak baik. Nah, sekali lagi, mari kita ciptakan bersama-sama. Dan kita kan nyaman kan sebetulnya, daripada kita kemudian seperti yang saya katakan tadi, lain mungkin kita sudah tahu batasannya seperti apa. Dan jangan sampai kemudian itu menjadi sesuatu yang haram menjadi halal. Yang keharaman menjadi halal ini yang harus tahu batasnya sampai. Oke, Anda semua jangan mau dipeluk, jangan mau memelukkan diri, dan harus bisa jaga diri. Khawatirkan oleh banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat perguruan tinggi. Bahkan korban yang mengalami kasus kekerasan tersebut pastinya banyak dampak yang ditimbulkan oleh hal itu, terutama dalam hal psikologis korban tersebut gitu. Tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan suasana kampus yang aman, nyaman, dan tentram. Semoga banyak dilakukan pencegahan ataupun pemberantasan untuk kasus kekerasan seksual. Diharapkan seluruh elemen kampus, baik itu dosen, mahasiswa atau warga kampus lainnya bisa memahami betul makna dari kekerasan seksual untuk bisa menghindari ataupun mengatasinya dengan baik. Saya menolak keras pelecehan seksual di UIN SMA Banten. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang memang merugikan sekitar seperti mahasiswa, kemudian masyarakat setempat, dan juga merusak citra nama baik kampus. Saya menolak keras dengan adanya kekerasan seksual yang ada di UIN SMA Banten. Berantas! Dengan adanya Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di UIN SMA Banten ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mewujudkan kampus kita aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual yang bersifat verbal ataupun non-verbal. Satgas ini akan menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen sekalipun. Mahasiswa yang melaporkan ke Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual harus memiliki bukti agar tidak menjadi fitnah. Semua PTKIN harus mempunyai Satgas PPKS. Satgas PPKS berharap semua yang mengalami pelecehan seksual berani untuk speak up dan melaporkan ke Satgas PPKS. Kita harus bisa menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Semua harus membuka mata dan bersama-sama menjaga. Perempuan berdaya UIN SMA Banten, cerdas dan berani bersuara. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Kabar tentang kekerasan seksual selalu bermunculan, tak henti-hentinya cerita mengenaskan berseliweran. Semakin menyedihkan saat institusi pendidikan juga terlibat, tutup mata dan diam-diam melindungi pelaku yang kadang pejabat. Kampus yang mestinya mengajarkan perilaku luhur lagi mulia, malah jadi sanctuary para penjahat yang punya banyak muka. Kita membayangkan para intelektual di kampus lebih mengerti ihwal sukarnya menjadi dan menangani korban yang sedang jeri. Tapi yang ideal memang selalu jauh dari kenyataan. Kasus-kasus terbaru membuktikan susahnya memihak korban. Kekerasan seksual memang kasus kompleks yang tak mudah diurai. Ragam prasangka berbaur dengan etika dan adat yang sukar memuai. Kita perlu terobosan yang membongkar banyak kebuntuan. Peraturan yang maju memang jelas menjadi kebutuhan. Kampus mesti berdiri paling depan menjunjung pencegahan agar jangan ada lagi para predator bebas bergerak.